bersama dalam rangka rapat bulanan di bulan Maret MGMP kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara rapat virtual MGMP SMA mana dalam kesempatan siang ini ada beberapa susunan acara yang akan kita lewati bersama karena waktu sudah. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua MGMP, yang ketiga presentasi, yaitu topik kita adalah kampung bahasa yang akan disampaikan oleh tim bahasa dari SMA Negeri 2. Yang keempat acara tanya jawab dan lain-lain. Yang kelima kesimpulan rapat. Keenam penutup doa. Agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca umul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang kedua, prakata maupun singkat yang akan disampaikan oleh SMA Negeri Swasta Kabupaten Situbondo yang akan disampaikan langsung oleh Ibu dengan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Pak Endra. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersua kembali walaupun secara virtual, secara di dunia maya ini, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan junjungan tak lupa kita ucapkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan meluangkan waktu bertemu dan bersua kembali di acara pertemuan kita ini, pertemuan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Situbondo setiap bulannya, yang insya Allah akan kita adakan setiap bulan sampai mencapai tujuan dari program kita selama 1 tahun ke depan nanti. Kemudian tidak banyak hal yang akan saya bicarakan di sini, hanya saya berharap keaktifan para anggota dalam untuk memajukan organisasi kita ini. Ya memang organisasi kita ini adalah organisasi non profit ya. Jadi tidak ada keuntungan yang bisa kita ambil dari sini, hanya keuntungan ilmu dan ibadah. Ya. Jadi kalau untuk berharap materi, insya Allah kita tidak ada sama sekali. Tapi kalau ilmu, insya Allah kita punya banyak. Kita kaya ilmu, kita punya ilmu untuk berbagi, kita punya ilmu untuk dibagi, dan kita punya ilmu untuk yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Saling berbagilah. Kemudian untuk itu ya, saya berharap kita jangan mengharapkan materi ya, hanya mengharapkan materi, kalau nggak ada untungnya ngapain gitu ya.
Ya, untungnya itu nanti ya di akhirat lah sih. Kita ini sangu akhirat ya, ibadah ya. Ini ibadah kita um, sebagai sangu ya, sebagai sangu di akhirat nanti. Ya. Ikhlas lah ya, ikhlas memberi, ikhlas menerima ya. Saling memberi dan juga saling menerima. Kalau misalnya ada ilmu baru, bolehlah kita di share ya, boleh di share, dipresentasikan ke sini. Ini adalah wadah kita untuk aktif, untuk berorganisasi, sama-sama belajar lah. Nggak ada yang pinter, nggak ada yang paling bodoh, nggak ada. Di sini kita itu sama-sama belajar. Pinter itu karena kita sering melakukan, sering apa ya, mengalami, ya berpengalaman lah, paling-paling sering melakukan. Kalau kita diem aja di zona nyaman ya, saya diam itu nyaman sekali dengan diemnya, dengannya itu nggak akan pernah maju. Orang sukses itu kalau dia itu sudah meninggalkan zona nyaman. Insya Allah seperti itu. Kalau kita sudah mempunyai apa, memiliki satu hal yang baru, menemui hal yang baru, walaupun itu sulit, tapi kita sudah bisa apa ya, mencapai ya, bisa berhasil untuk menaklukkan itu, melakukan suatu solusi ya, solusi apa masalah itu. Insya Allah itu nanti akan jadi pembelajaran. Next time we will be better. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk share pengalaman. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan takut, ya apa itu saya sudah pernah, itu saya sudah sering. Gak usah apa ya, gak usah berpikiran seperti itu. Kita sama-sama belajar, ya. Gak ada yang lebih pandai, gak ada yang paling pandai, gak ada yang nggak bisa. Semuanya ini adalah belajar. Saya berharap seperti itu. Jadi next time kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan, ada di share atau ada dibagi, ya, mau dibagi dengan teman-teman sekalian, silahkan. Ini adalah wadah kita. Kapan lagi kita mau bisa belajar? Ini adalah wadah kita untuk memajukan diri kita sendiri. Itu. Ya, demi aktifnya MGMP kita ini juga. Kemudian lagi untuk yang kedua ya untuk keuangan ya, Bu Evi ada di sini keuangan yang kemarin tentang keuangan itu sudah berapa nanti biar disampaikan oleh Bu Evi dan saya masih belum ada info tentang rekening ke rekening mana yang harus disetorkan. Jadi belum ada masih saya masih menunggu info dari provinsi. Kemudian lagi apalagi ya yang selanjutnya mungkin akan kita sampaikan nanti di waktu diskusi, di acara diskusi ya, program diskusi nanti tanya jawab setelah kampung bahasa ini. Sebenarnya di undangan itu saya kemarin sudah tulis agendanya setelah Bu Sugi itu ada assessing reading ya. Saya mau memberikan itu, tetapi kalau misalnya waktunya sudah nggak cukup nggak apa-apa. Kampung bahasa dulu, langsung kita diskusikan nanti apa kampung bahasa itu seperti apa, gunanya apa, kemudian bagaimana kita mau join dan gimana itu nanti kita serahkan ke koordinatornya Ibu Sugi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf ya, saya tidak mengajari ya, tidak apa ya, di sini tidak menggurui lah, tidak menggurui teman-teman sekalian. Saya yakin saya masih junior banget, banyak senior-senior saya di sini. Saya hanya ingin apa ya, memotivasi teman-teman sekalian agar mau aktif, mau belajar, nggak cuma menerima saja, tetapi juga mau memberi gitu ya. Oke, that's all for me. Sorry from me. Ya, saya kembalikan ke host Pak Hendra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MGMP, Ibu Rini, yang sudah menyampaikan, mengingatkan bagi kita semua akan pentingnya forum MGMP, di mana ini adalah ajang untuk satu bersilaturahmi, juga beribadah, kata Bu Rini tadi betul, saling menguatkan karena kita sebagai satu komunitas dan tidak bisa pisahkan. Lalu yang kedua, sebagai media untuk menyambung informasi, mungkin Bapak Ibu memerlukan informasi apa yang bisa dimanfaatkan
sebagai bagian dari modal bagi kita untuk kelangsungan kegiatan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya kita menuju ke topik utama, yaitu apa sih itu kampung bahasa. Saya pribadi juga bertanya-tanya, apakah kampung bahasa itu sama dengan kampung Inggris di Paris sana, atau mungkin dibuat model jambore dengan memberdayakan ekstrakurikuler. Ya nanti kita bahas dengan pandu oleh Ibu Sugi. Kepada yang terhormat Ibu Sugi Darmayanti, waktu dan tempat kami haturkan. Oke, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai kampung bahasa, kita sudah pernah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Tetapi tentu saja setelah melalui beberapa lama, kami dari SMA Negeri 2 dalam melaksanakan program Kampung Bahasa itu ada hal-hal yang mungkin bisa kita share di sini. Sebenarnya Kampung Bahasa itu intinya begini Bapak Ibu, seperti kegiatan ekskul bahasa Inggris pada umumnya. Utamanya kita merekrut siswa yang memang berkeinginan untuk belajar lebih banyak. Khususnya mereka yang memang berminat untuk meningkatkan speaking skill-nya. Di mana nanti di kampung bahasa itu untuk metode-metode yang digunakan sebenarnya ya. Yang terpenting adalah hasil akhir bagaimana siswa itu dari yang mungkin tidak bisa atau setengah bisa menjadi lebih lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini untuk pelaksanaan kampung bahasa di SMA Negeri 2 itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Karena apa? Karena ini adalah program dari cabang dinas yang nantinya akan bekerja sama juga dengan Simolek seperti yang telah di-share oleh oleh Bu Ririn ya, dan dari MGMP provinsi itu yang kita bekerja sama dengan Simolek atau Simeo mungkin yang terakhir itu ketika kita mengadakan seperti semacam ini ya, semacam kampung bahasa. Hanya saja istilahnya itu VCT9. Di situ VCT9. Sempat saya bertanya kepada Ketua MGMP Provinsi yaitu Bapak Kusen, maka isinya tidak banyak berbeda dari kampung bahasa. Mohon izin, saya akan share dulu mengenai kampung bahasa di SMA Negeri 2. Mudah-mudahan sinyalnya tidak lemot. Sip, sudah ada. Sudah ada, ya alhamdulillah. Yeah. Masih menunggu. Mohon maaf. Online. Memang sangat
Nah, sambil menunggunya, nah ini sudah alhamdulillah sudah bisa, mudah-mudahan bisa sikat di layar laptop atau HP Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya ini sudah pernah saya share juga pada pertemuan yang lalu, tapi kami dalam hal ini ingin menyampaikan terima kasih ya kepada khususnya kepada SMA Negeri 1 Panarukan yang alhamdulillah telah mengirimkan 7 siswa untuk belajar bersama-sama dengan siswa-siswi Semada di Kampung Bahasa pada hari Jumat kemarin. Nah, sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapak Cabdin ya, Bapak Haji Sugiono adalah bagaimana kita itu melaksanakan kampung bahasa, semua sekolah melaksanakan kampung bahasa, baik itu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional maupun bahasa-bahasa yang lain. Dalam hal ini SMA Negeri 2, kampung bahasanya ada 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kemudian yang telah bekerja sama dengan kami adalah SMP Negeri 5 Situbondo. Jadi SMP Negeri 5 Situbondo juga telah mengirimkan beberapa siswanya untuk belajar bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menitip siswa itu kami sangat senang karena ini berarti pelaksanaan kampung bahasa sudah mulai merata pada sekolah lain atau mengimbas pada sekolah lain. Tetapi marilah kita bersama-sama membimbing anak-anak kita. Jadi begini maksud kami, jika Bapak Ibu titip putra-putrinya ke kampung bahasa Semada, mari kita bersama-sama memberikan tambahan ilmu atau tambahan keterampilan pada siswa. Misalkan seperti SMA Negeri Panarukan. Monggo mungkin bisa 1 bulan 1 kali Bapak Ibu guru dari SMA Negeri Panarukan juga sharing ilmunya kepada siswa-siswi kampung bahasa di Semada. Demikian juga nanti untuk yang SMP 5 itu rencananya memang akan secara bergantian 1 bulan sekali akan bertemu dengan siswa-siswi kampung bahasa Semada. Jadi kita memang betul-betul sharing di sini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Situbondo bahwa tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai, tetapi kita betul-betul sharing ilmu bagaimana menjadikan anak-anak kita itu memiliki skill yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi menurut saya program kampung bahasa itu tidak semata-mata karena kita ingin mengikuti programnya Simolek atau Simil, tidak ya. Pada dasarnya kita sebagai guru memiliki kewajiban untuk menambah ilmu, apalagi siswa-siswi kita sangat bersemangat dan berkeinginan untuk mengikutinya. Yang terakhir kemarin itu ada, nah ini dari SMA Negeri 1 Panarukan ikuti kegiatan ini. Nah, sama kami terapkan kepada seluruh peserta, di mana peserta yang baru masuk akan
mengikuti atau wajib mengikuti placement test. Placement testnya itu ada 2. Yang pertama secara tulis, ya online. Kemudian yang kedua tatap muka. Kemarin placement testnya itu yang online bersama saya, kemudian yang untuk speakingnya itu bersama Ibu Woro Reni Andayani. Dan alhamdulillah memang kelihatannya anak-anak itu sangat semangat mengikutinya. Monggo Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini kita laksanakan bersama di sekolah masing-masing. Ataupun kalau memang mau belajar bersama di SMA Negeri 2, kami persilakan, dengan senang hati kami akan menerima. Dan jangan lupa sharing ilmunya tetap kami tunggu. Kenapa? Karena kita masing-masing itu punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Seperti saya misalkan kelebihan berat badan, tapi nggak akan saya bagikan. Itu ya, Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi kami di sini sangat berharap bahwa program Kampung Bahasa bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tetapi jika berkenan, ya monggo kita bergabung bersama. Dengan catatan, mari kita sharing ilmu bagaimana supaya anak-anak kita memiliki semangat yang lebih baik untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian ini di samping itu ada yang ingin saya sharekan di sini, Bapak Ibu. Ini ada Microsoft 2. Fotokan aja dulu. Selain kue itu bagus untuk laporan menurut saya, bisa juga dibagikan untuk melaksanakan KBM daring. Contohnya seperti ini. Contoh ini, saya hanya ingin share saja. Semua yang saya buat di sini nantinya akan saya berikan kepada siswa dan juga untuk file, untuk arsip saya. Selama mengajar KD tersebut, apa saja yang sudah saya berikan. Mungkin ini juga bisa paling tidak saya minta saran bagaimana seharusnya kita itu mengisi ataupun membuat pembelajaran daring dan materi-materi yang bisa menarik minat siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Lepas dari yang tadi ya, Kampung Bahasa. Nah, ini kan bisa juga ikan ke siswa-siswi Kampung Bahasa, misalnya giving and asking suggestion. Nah, ini kan termasuk materi percakapan yang bisa meningkatkan skill siswa-siswi kita untuk memiliki kemampuan dan berbicara giving and asking suggestion. Bapak Ibu, nah ini saya menggunakan bahasa Indonesia nih. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena saya memikir untuk KBM online itu ya, siswa-siswi kita kan sudah bekerja dengan keras untuk ikut dan gabung dengan kelas kita. Walaupun mereka tidak dipersiapkan secara teknologi untuk menguasai pembelajaran online. Maaf Bapak Ibu, sebentar ya.
Nah, ini di sini saya belajar dari Pak Haris ya. Bagaimana kita memudahkan kita untuk memberikan latihan-latihan kepada siswa kita. Halo, nah di sini ada ini ya. Ini saya ini dari Pak Haris ini sebenarnya. Pak Haris yang ahli nih. Saya juga belajar dari beliaunya. Ini ada live worksheets yang memudahkan kita untuk memberikan latihan-latihan kepada siswa. Dan ini bisa kita berikan kepada siswa, misalkan kita ingin memberikan siswa itu listening dan sebagainya ya. Misalkan ini pada tugas 1 yang saya berikan. Nah, di situ ada Bapak Ibu mungkin bisa juga ini. Nah, kalau live worksheet-nya ini dibuka, akan banyak sekali latihan-latihan yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Seperti ini. Tapi sebelumnya bikin akun. Bagaimana caranya bikin akun ya seperti biasa lah. Email dan sebagainya. Menariknya ini ada listening-nya Bapak Ibu. Ini pilihan ganda ya. Jadi finish, kalau sudah finish itu, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Misalkan ini saya klik di sini, saya murid misalkan. Mau ngecek jawaban kita ya. Nah, itu nilainya sudah ada, langsung dinilai itu. Nah, ini karena saya tidak menjawab sama sekali ya dapat 0. Jadi kita nggak usah ngoreksi, ini idenya Pak Haris ini. Pak Haris memang cemerlang. Kemudian ada lagi yang menarik ini ya. Setelah saya lihat ini, ada listening-nya juga, bagus menurut saya. Mana ada yang ada listening-nya? Nah ini banyak ya Bapak Ibu, ini kita bisa memilih berbagai macam, kita ingin bisa memilih berbagai macam materi di sini ya. Misalkan kita ingin naratif, nah kita tinggal ngetik di sini naratif. Maka akan tersedia berbagai macam naratif worksheet. Nah, kita tinggal milih Bapak Ibu. Mau diberikan yang mana, silakan. Misalkan mau memberikan ini, nah ini personal naratif. Kita tinggal membagikan link-nya. Nah, ini link-nya ini di sini. Kita tinggal copy, kemudian bisa dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Live worksheet. Ini menarik sekali. Saya yakin siswa-siswa kita akan senang, bahagia bahkan mungkin ya untuk mengerjakan worksheet, online worksheet. Dan kita tidak perlu mengoreksi, kita hanya memberikan aja, kemudian yang koreksi sudah dikoreksikan dan sama komputernya kan enak, itu tinggal kita mengumpulkan nilainya.
Kemudian ini yang ketiga itu, ini saya sampai 3 worksheet ya, untuk 1 kali pertemuan, karena ini untuk siswa kelas percepatan. Sehingga dalam 1 kali pertemuan itu, saya memberikan 3 worksheet. Nah, ini juga menarik. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga untuk memakai ini live worksheet dan membagikannya kepada siswa untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Bapak Ibu, jika ada pertemuan tatap muka, mungkin nanti Pak Haris akan memberikan ide-ide yang lebih menarik, khususnya bagaimana kita akan membawa siswa-siswi kita lebih tertarik lagi dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kalau bosen lihat gurunya kan bisa lihat worksheet-nya gitu. Paling enggak begitu kan. Nah, ini jadi ada 2 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kampung bahasa. Monggo kita bersama-sama memberikan kepada siswa-siswi kita tambahan ilmu dan skill, khususnya speaking skill, untuk siswa-siswi kita yang berminat. Mari kita bisa bergabung dengan Semada, boleh bergabung, ataupun di sekolah Bapak Ibu sendiri bisa mengadakan semacam ekskul bahasa Inggris. Kemudian yang kedua tadi, live worksheet yang bisa kita gunakan dan kita bagikan kepada siswa dengan berbagai macam topik, mudah dikerjakan, dan juga kita tidak perlu mengoreksinya. Kita hanya terima jadi dalam bentuk nilai. Bagaimana kita melihat nilainya? Maka kita akan melihat di akun kita. Kita bisa cek di situ siapa saja yang sudah mengumpulkan dan juga lengkap dengan nilainya. Oh ya Bapak Ibu, ini saya lupa. Untuk ini ya, misalkan kalau kita sudah mengerjakan, misalkan siswa kita mengerjakan, ngeklik finish. Kalau check my answers, itu berarti dia akan melihat nilainya. Kalau untuk misalkan perlu mengumpulkan email kepada Bapak Ibu, maka dia mengklik ini. Nah, enter your full name, berarti ini memasukkan nama siswanya, dia sendiri, grup atau level, biasanya ini diisi dengan kelas. Kemudian school subject, misalkan Bapak Ibu mengajar wajib atau bahasa Inggris lintas minat, nah itu. Kemudian enter your teacher's email or key code. Nah ini maksudnya email Bapak Ibu yang digunakan untuk akun pada live worksheet. Jadi itu, tetapi saya biasanya hanya menganjurkan check my answer saja kepada siswa. Kenapa? Karena dengan check my answer, dia akan tahu nilainya, kemudian di SS atau screenshot, dan screenshot itu yang dikirim ke tugas, baik di Classroom maupun di Microsoft Teams. Sehingga kita bisa ngecek dapat berapa, tinggal memasukkan nilai dan mengembalikan kepada siswa. Mudah-mudahan ini bisa membuat KBM online kita lebih mudah dan lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang tadi Bapak Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. pertanyaan Ibu. Langsung, Iya, nggak apa-apa. langsung Untuk bertanya Pak Hendra. iya, Monggo, nggak apa-apa, Bu. silakan deh. Ada pertanyaan Ibu. Konsepnya ada yang sama. Kalau Ini ada yang mana dulu pertanyaan, ini? Yang kampung bahasa dulu ya. Saya tanya kampung bahasa iya, dulu ya Bu ya. Umum iya. ya. Monggo, monggo, Bu. Kalau itu pertemuannya 1 bulan 1 kali ya? Pertemuannya 1 bulan 1 kali atau 2 minggu sekali atau bagaimana? Oh, untuk siswa pertemuannya itu tiap minggu, yaitu hari Jumat. Tiap minggu. Iya. Oh, Yang kalau misalnya ya Bu ya, kalau misalnya gimana? enggak, kan itu pertemuannya setiap minggu di Semada terus gitu ya, di SMA 2 terus. Kalau misalnya kan kita ikut juga ya, SMA Panarukan dia ikut, kemudian di SMA lain misalnya nanti ada yang mau ikut ya. Apakah bisa ajang sana gitu Bu, gantian ke SMA Panarukan atau ke SMA 1 atau ke SMA Sunan Bonang mungkin ke sana Ibu? Bisa seperti itu Bu? Eh, kalau untuk Anjang sana itu tidak bisa beriring, tetapi kalau misalkan sekali-kali kita mau piknik nggak apa-apa. Kenapa? Karena kami ya SMA Negeri 2 punya MOU dengan UNAS, jadi setiap hari Jumat itu satu dosen UNAS dikirim untuk sharing ilmu ya bersama siswa-siswi di Kampung Semada. Itu berdiri. Gitu. Tapi gurunya boleh ya Bu ya ngasih pengisian lah, pengisian PPKK, pengisian di mana di kampung bahasa itu ya boleh ya? Materi ya Bu Ririn maksudnya. Materi. Ya, yang maksud saya itu Bu. Karena kita mau lebih intensif, maka per kelas itu kan kelas kecil Bu Riri. Sehingga mungkin hanya kelas 10. Ya, kelasnya kelas kecil gitu. Jadi 5 orang sehingga beberapa kelas gitu. Makanya nanti tiap itu Bu Indah, Bu Woro, juga Pak Haris, itu saya bergantian gitu. Ketika yang hadir misalkan 15 orang, kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Jadi bukan kelas yang besar. Sehingga diharapkan dengan begitu lebih intensif. Itu Bu Ririn. Untuk Pak Indra ada yang tanya, Pak Indra di chat Pak Indra. Ada yang tanya di chat. Monggo, tanya langsung atau di. Oh, ada yang tanya di chat. Silakan dibaca Pak Indra. Pertanyaannya. Mohon maaf, saya interupsi dulu sebentar. Ini ada yang masuk Wahyu Nuril Kolbi. Ini siapa ya? Halo? Wahyu Nuril Kolbi. Ini siapa? Guru dari mana? Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Itu guru dari Semaba, Bu, yang kemarin baru masuk ke grup itu. Oh, iya. Oke. Iya. Terima kasih, Wevi. Ya. Ya, mungkin dari Pak Indra, pertanyaannya dibaca kemudian anukan ke Bu Sugi, nggih. Yang pertama dari Sunan Bonang, cuman belum muncul. Belum ada. Jadi yang Budia saja Belum ada dulu. pertanyaan. Ya, yang Budia dulu. Ini langsung kayaknya Pak. Monggo kalau mau bertanya langsung Pak Sunan Bonang. Oh, Ya, silakan. Assalamualaikum Mana ini warahmatullahi orangnya? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera dong hidupkan. Waalaikumsalam. Yap, selamat siang Bu Ketua, Pak Hendra, Bu Siang. Sugi, dan teman-teman. Siang Pak Supri, Pak Ardi, Pak Ans. Oh ya, ini Bu Sugi, saya mau tanya,
kan biasanya kalau dari kami itu kesulitannya kan motivasi ya Bu ya. Seperti kemarin itu dari Kacabdin itu kan buat kegiatan namanya forum OSIS ya Bu ya. Jadi ada satu grup khusus, setelah mereka kumpul bareng, mereka buat grup khusus, mereka diskusi lah di sana. Walaupun sampai sekarang sih tidak begitu jalan. Kira-kira untuk kampung bahasa ini memang pelaksanaannya di masing-masing sekolah. Kalau misalkan ada grup khusus satu saja, jadi anggota kampung bahasa di tiap sekolah ini gabung di grup itu dan bisa diskusi, dan mungkin follow up-nya mereka bisa istilahnya apa, kopi darat gitu ya Bu, kumpul di mana diskusi sendiri gitu, walaupun bukan jam apa namanya yang efektif untuk gurunya ikut gitu, bisa nggak Bu kira-kira? Atau menurut Bu Sugi, setelah dari kegiatan itu yang katanya hari Jumat dosen UNAS datang, mereka bisa jalan sendiri nggak Bu di sekolah Ibu? Gimana itu Bu? Sejauh ini kan kita sudah pertemuan yang kelima, ya. Ya. Memang ada kemajuan dari siswa-siswi kami itu, terutama dalam membangun self confidence ya untuk berbicara. Sepanjang yang kami amati, memang kami merasa kesulitan kalau hanya di online saja atau melalui daring, sehingga memang kami memutuskan untuk membuat program ini menjadi program yang tatap muka. Memang tidak mudah untuk menjalankannya, terutama tentu saja harus ada izin terlebih dahulu dari pihak orang tua. Jadi untuk merekrut anak-anak itu kami terlebih dahulu memberikan kepada masing-masing wali murid yang putra-putrinya berkenan untuk ikut, memberikan surat pernyataan mengikuti kegiatan kampung bahasa secara tatap muka. Itu yang pertama. Memang Pak, sebenarnya yang daftar itu banyak sekali gitu. Tetapi pada faktanya setelah berjalan hanya 10 sampai 15 orang yang memang aktif dan mau hadir pada setiap pertemuan. Sebenarnya setiap peserta kampung bahasa nanti akan dimasukkan pada WA khusus, di mana di situ mereka juga akan menerima info-info penting mengenai pertemuan kampung bahasa. Sebenarnya memang ada rencana untuk membuat kelas daring atau online bersama dengan native speaker, tapi entah kenapa sampai saat ini itu belum terlaksana. Tapi mungkin akan kami tindak lanjuti lagi kalau memang pihak native speaker itu memang berkenan untuk membina siswa-siswa dari kampung bahasa secara online, kemudian dibuatkan kelas khusus, maka insya Allah itu akan juga dilaksanakan. Sebelum itu memang kami ingin mempersiapkan terlebih dahulu, terutama siswa-siswa yang ikut kampung bahasa, supaya nanti kalau memang berkomunikasi dengan native speaker-nya itu bisa lebih intens, lebih aktif, lebih lancar. Jadi kan tidak pakai bahasa tarungan. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang di kampung bahasa Semada itu menunggu sampai siswa-siswa siap. Karena nanti juga akan ada pertemuan dengan SMA, SMK Bondowoso Pak. Jadi maunya itu begini, nantinya siswa-siswi kita itu
akan mengikuti misalkan macam bibit ya, atau ya semacam seminar-seminar sederhana bersama teman-teman mereka dari Bondowoso. Dan itu memang diselenggarakan setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi terus saja kami dari kampus Semada belum mengikut sertakan siswa karena itu tadi kami ingin mempersiapkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kampung bahasa di Semada itu kami rekrut bukan berdasarkan penunjukan, artinya bukan oh ya kamu pinter kamu ikut, tidak, tapi murni berdasarkan minat dan keinginan siswa. Jadi kan kemampuannya belum merata. Oleh karena itu Bu Woro, Bu Indah, dan Pak Haris itu bekerja keras supaya siswa-siswa yang memang punya keinginan yang tinggi untuk belajar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa-siswa yang memang sudah memiliki bakat dan kemampuan baik dalam speakingnya. Itu Bapak mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu mungkin bisa Bu Indah menambahkan atau Bu Woro Reni menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Sugi, matur thank you. Sudah cukup jelas ya Pak ya, insya Allah. Pak Ya, Bonang, matur thank you. Ya, main goal-nya itu speaking Pak, main goal-nya. Iya. Di anak-anak diajak. Ya kami maksudnya Enggak. Terima kasih Bu. Matur thank you. Sama-sama. Mungkin kalau sekolahan lain ada yang mau titip gitu Bu sih, istilahnya titip ya. Seperti SMA Panarukan kemarin kan menitipkan siswa-siswinya untuk ikut di kampung bahasa di Semada. Dibolehkan ya Bu ya, diperbolehkan ya. Mungkin dan gurunya mungkin bisa memberikan materi kapan-kapan gitu ya. Sesekali boleh memberikan materi. Oke, gimana Bu? Boleh Bu Rita. SMA Panarukan kan sudah menyertakan siswanya untuk belajar bersama di SMA 2. Nanti kalau memang banyak yang berkenan, nanti kita bisa rembuk ya, nanti di teknisnya bagaimana, jadi bisa dijadwal dari guru SMA lain bisa menjadi materi pada saat jadwal atas dilaksanakan. Dan seandainya nanti banyak yang ikut, nanti kita bisa minta tambahan personil kepada UNAS. Nah, begitu. Jadi mari kita sama kampung bahasa yang sementara ini memang SMA 2 lah yang ditunjuk sebagai pilot project. Nanti kita kerja bareng, kita kerja bersama, itu Bu Ridin. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu Dia bertanya. Ini situasinya lagi situasinya lagi di rumah sakit Bu Ridin. Oke, paham Ibu. Kemarin sudah curhat saya kok. Ketemu sama Pak Ririn katanya. Waalaikumsalam. Bu Titi caranya. Menyampaikan sesuatu. Oke, monggo Bu Titi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Sugi tadi. Jadi untuk menentukan siswa sebaiknya anak yang benar-benar memang mau ikut sendiri, bukan atas penunjukan kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Sunan Bonang tadi,
dan juga disampaikan oleh Bu Sugi tadi, bahwa di masing-masing sekolah itu ada sebuah kelompok bahasa Inggris Club lah ya, misalnya begitu, yang paling gampangnya. Kemudian dari situ untuk program kampung bahasanya, nanti mungkin bisa pertemuannya seminggu sekali dari siswa yang sudah tergabung di sekolah masing-masing. Kita ambil 2 atau 3 siswa yang memang benar-benar ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya tanpa ada pengaruh atau penunjukan kita, gitu. Nah, kemudian setelah seminggu sekali tadi, misalnya di Jumat, usulan Pak dari Sunan Bonang itu tadi juga sudah bagus, saya kira ini ya. Jadi paling tidak sebulan sekali lah atau 2 minggu sekali kita lepas anak-anak yang tergabung di kampung bahasa itu yang sudah kita tunjuk, yang anggotanya adalah dari beberapa sekolah, siswa dari beberapa sekolah yang sudah memang keinginannya sendiri tadi, kita lepaskan, kita beri materi supaya mereka berdiskusi sendiri, kita tinggal memantau saja. Bagaimana? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ditanggapi Bu Sugi atau yang lain. Saya kira dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, monggo. Yang selanjutnya mungkin ya. Dari Budia, sudah berapa lama program ini diadakan dan kendalanya apa saja? Sama ini yang kampung bahasa. Baik, saya jawab dulu ya. Untuk yang di Semada, kampung bahasa itu dilaksanakan itu sosialisasinya dimulai pada bulan Januari. Ya. Bulan Februari ya. Kendalanya itu kita kan dalam situasi pandemi seperti ini, jadi kendalanya cukup banyak. Jika sekolah kami misalkan pernah tidak diizinkan untuk tatap muka, ya terpaksa semua rencana-rencana yang sudah kami susun untuk kampung bahasa jelas ditunda begitu. Juga ini harus siswa itu untuk mengikuti kegiatan tatap muka di kampung bahasa terlebih dahulu harus ada surat pernyataan dari wali murid ya bahwa mereka mengizinkan, sebab kita juga tidak mau berisiko ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Ya, yang penting walaupun situasinya semacam ini, tapi kita kan tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti untuk tetap memberikan ilmu kepada siswa-siswi yang sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan bekal gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dan mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Reni atau Bu Ida atau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Yang saya belum ditanggapi Bu, bagaimana Bu? Oh, iya, mohon maaf. Mohon maaf Bu Titi, iya. Sebenarnya dalam kampung bahasa Semada itu laporannya kan sudah kami sebutkan bahwa memang untuk sering saya sudah sampaikan ya bahwa kampung bahasa itu nanti persiapan untuk
siswa-siswa kita bisa berdiskusi ataupun debate ataupun mengadakan seminar kecil-kecilan dengan siswa di sekolah lain, utamanya di Bondowoso. Jadi kalau kita siap, maka kita bisa menyertakan siswa-siswa kita pada hari Selasa dan Kamis. Nanti kita akan gabung dengan sekolah-sekolah dari Bondowoso. Itu akan baik sekali untuk mengukur kemampuan dan juga kemajuan yang sudah dicapai oleh siswa-siswa kita. Tapi sementara ini kami belum melaksanakan. Karena kami menganggap kami masih harus membekali lebih banyak kepada siswa-siswa yang nantinya akan ditampilkan di situ. Saya lihat itu memang kalau Bondowoso itu penunjukan Bapak Ibu, sehingga mereka memang memiliki skill yang bagus ya. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agak berbeda konsep dengan kampung bahasa di Semada, karena kami intinya tidak menunjuk kepada yang pandai saja, tapi lebih memfasilitasi kepada yang memiliki niat dan keinginan yang tinggi untuk belajar bersama. Itu Bu Titi. Jadi bisa saja nanti kita gabung dengan Bondowoso. Kalau memang siswa kita, anak-anak kita itu sudah siap. Tuh, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Ibu Titi. Terima kasih dan mohon maaf. Bu Titi. Terima kasih Bu Sugi. Tambahan lagi nggih. Kampung bahasa yang di Semada itu apakah bisa diartikan itu mewakili kampung bahasa untuk Kabupaten Situbondo? Mohon maaf, saya langsung menjawab. Iya Bu, tentu saja. Kita itu misalkan kampung bahasa di Semada itu nanti jika ikut dengan kegiatan yang Bondowoso Situbondo itu SIBES ya, maka tidak akan mengatasnamakan SMA Negeri 2 karena yang di Semada itu gabungan dari beberapa sekolah. Maka kami akan menamakan ini dari Situbondo, begitu Bu Titi. Oke, terima kasih Bu. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain Pak Indra? Jadi kesimpulannya jangan ragu ya untuk menitipkan murid-muridnya di kampung bahasa yang ada di Semada, begitu ya Ibu ya, karena ini kan perwakilan dari Kabupaten Situbondo, begitu ya Ibu ya, Bu Sugi? Iya, benar sekali itu. Bu Reni juga sangat setuju, Bu Indah juga sangat setuju, beliau semangat ini untuk membagikan ilmu kepada anak-anak kita. Jangan khawatir ya, titipan gratis. Asalkan bisa sharing ilmunya, kan gitu ya Bu Indah, Bu Reni. Iya, pasti begitu. Oke. Kalau menurut saya kalau maksudnya penunjukan itu malah lebih bagus ditunjuk Ibu, karena anak-anak biasanya itu kalau tidak ditunjuk itu tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada apa ya, tidak ada gregetnya itu. Kalau ditunjuk mereka pasti akan belajar gitu. Kalau tidak ditunjuk, enjak lah tak benengkok boy gitu, tinalah gitu. Jadi mereka masih ya itu tadi tetap di zona nyaman gitu. Kalau ditunjuk mereka mungkin akan ada sedikit tanggung jawab lah tuh. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi juga Bu Ririn, ternyata setelah saya menunjuk kemarin itu yang saya bawa ke Semada, saya memilih ada 12 siswa dari semua kelas 10 dan 11. Ada 12 siswa yang terdaftar. Ternyata setelah saya bawa ke Semada, yang hadir hanya 7 orang.
dari 7 orang itu yang bisa datang ke sana, sudah ada beberapa yang menyatakan kayaknya saya nggak cocok deh Bu di situ. Itu karena penunjukan. Jadi ada yang benar-benar minat, ada sih. Maksud saya waktu nanti presentasi itu loh Bu, kalau sudah mereka sudah di situ, oh sudah tahu dunianya, kamu bahasa seperti apa. Nah, biasanya anak-anak itu kalau ada saingannya itu pasti show off kan. Biasanya seperti itu. Kalau ada, apalagi ada yang ada yang diincer lah gitu mungkin. Jadi mereka akan show off gitu. Biasanya seperti itu. Ya enggak tahu lagi anak zaman now ya. Itu berbeda kalau masalah kompetitif begitu, itu berbeda dengan di sekolah kami. Jadi kalau mereka dikirim untuk berkompetisi, mungkin ya apalagi dalam bidang bahasa Inggris, mereka malah tidak mau. Mungkin yang menarik bagi mereka untuk belajar bahasa Inggris kalau diberitahu nanti di sana kita akan belajar from the very basic. Kita akan belajar dari yang sangat minim. Kalau dikompetisikan, oh nanti ke SMA 2, aduh di sana pasti sudah pinter-pinter Bu, begini. Saya tidak begini. Ya. Untuk SMA 2 yang kami butuhkan itu wadah di mana anak-anak itu merasa nyaman, bukan meminimkan rasa kompetitif. Tidak, itu tetap harus ada. Cuma kalau mereka dianggap harus berkompetisi dengan sekolah-sekolah di kota yang kemampuan bahasa Inggrisnya dianggap oleh mereka itu jauh di atas mereka, nggak akan pernah mau. Tapi mereka untuk sekolah saya butuh wadah di mana dijelaskan di sana nanti belajar dari paling dasar, nggak langsung speaking ini, tapi dia dilatih dari yang paling dasar, ada levelnya sendiri, kamu levelnya yang mana, kamu akan belajar di sini dari sini. Jadi seperti semacam ada placement test yang menentukan mereka akan belajar dari basic yang mana begitu. Itu mungkin mereka akan mau. Tapi kalau dibilang nanti presentasi ya nanti dengan SMA gitu, nggak bisa. Kalau sekolah saya nggak mau. Iya. Ya pasti dari dasar dulu lah. Waktu ini kan masih belum berkompetisi ke itu ya, ke Bondowoso ya Bu ya. Kan masih belum, karena mereka masih belum dianggap bisa mampu lah gitu. Jadi masih belum siap lah. Makanya saya tanyakan kendalanya tadi itu ya, karena kalau di sekolah kami kendalanya itu ya dari siswa ya seperti itu. Jadi ketika melihat nanti ke kota, istilahnya ada ke kota. Waduh, ini yang ada di otak mereka tuh kompetisi dengan di sana gitu. Nanti kita ngobrol bahasa Inggris dengan di sana, begitu mereka sudah kendalanya di sana. Kita aja bermain lah gitu. Kita cuma main-main aja gitu di situ gitu. Butuh wadah main tok lah di situ. Okay. Ya mindset bahasa ya, jadi mindsetnya itu kita belajar bersama, bukan berkompetisi, beda ya. Wah, asik sekali ini diskusinya ini. Monggo, ada yang lain mungkin dari sekolah lain, ada mungkin tertarik juga. Kalau sekedar sharing sharing materi, sharing tentang permainan, mungkin boleh ya Bu ya dimasukkan ke ke kampung bahasa itu ya. Boleh, cuma main kata, cuman kayak gitu ya. Kalau saya dulu itu main domino, Bu. Main domino, tapi dominonya itu dominonya itu pakai tenses Bu. Dominonya itu tenses gitu. Jadi subjek dengan tenses gitu. Subjek ini misalnya kalau present continuous kan berarti harus pakai, kalau subjeknya she berarti kan harus pakai is plus verb ing kayak gitu itu. He berarti is plus verb ing gitu kalau present continuous. Gitu loh. Jadi harus dominonya seperti itu. Ya nanti insya Allah lah kalau saya dikasih kesempatan untuk memberikan materi di Kabas di Semada, akan saya berikan seperti itu, insya Allah. Bisa Bu, biar lebih variatif dan anak-anak merasa nggak belajar seperti di kelas. Iya, bermain. Saya kalau belajar nggak bisa Bu, kalau belajar grammar itu nggak bisa Bu. Jadi kalau main-main bisa. Kan kurikuler seperti di sekolah gitu. English Club, seperti English Club seperti itu. Iya, lebih santai lah Bu Ririn, supaya anak senang.
Iya, sebenarnya anak-anak itu nyaman gitu loh ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tertekan harus betul ya. Kasihan Bu nanti TBC Bu. Asik sekali ini. Mungkin ada sharing yang lain mungkin, Ibu Getmi? Speaker, hidupkan dulu speakernya. Saya udah kelihatan Pak Is ya? Kayaknya tadi sudah masuk deh. Ada tadi. Ya, Mungkin Pak ada. Saiful mau memberi masukan, Pak. Oh iya Pak Saiful. Pak Saiful banyak anunya ini, banyak ilmunya ini Pak Saiful ini. Nanti kalau bulan depan mungkin bisa gantian yang share ya, yang share presentasi, masa cuma Bu Sugi aja. Saya lu sampai bosen. Mungkin gantian dari pojok timur atau dari ujung barat mungkin ya. Nggak cuma dari tengah aja. Oh ini Pak Is. Pak Is, mantap. Pak Is kameranya udah dibuka ini. Silakan Pak Saiful, mungkin ada sharing pendapat lagi Pak Saiful. Nyantai kayaknya. Itu tadi Bu Getmi ya. mau menyampaikan sesuatu. Bu Getmi dulu, Pak Saiful dulu ini. Pingsut. Bu Getmi. Bu Getmi suaranya nggak keluar, Bu Getmi. Bu Getmi suaranya nggak keluar. Pak Saiful dulu dah. Bisa ya? Ada suara saya ditangkap? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih ya. Putus-putus Pak. Ya, saya baru masuk, ini tidak bisa tadi masuknya. Tapi saya bisa menangkap apa yang menjadi ide dari teman-teman yang di Kampung Bahasa, dan saya juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang memberikan materi di sana. Sudah progresnya bagus sekali ya, itu perlu dikembangkan lagi. Jadi dimanapun atau siapapun, manapun yang ditunjuk itu cuma sebagai wadah saja. Artinya kalau saat ini SMA 2 sebagai piloting project, itu ya, itu artinya bisa diikuti oleh beberapa sekolah-sekolah seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bu Sugi atau Bu Indah, itu mendatangkan beberapa teman-teman atau siswa-siswi dari sekolah lain, itu sangat membantu sekali. Yang penting tujuannya itu adalah sharing ya, sharing, dan bisa bukan menjadi sebuah kompetisi, tetapi itu belajar bersama. Belajar bersama artinya di situ statusnya tidak di ini dulu, apakah SMA 2 atau SMA mana, yang penting di situ jadi satu unitnya, jadi kampung bahasa itu. Jadi intinya kampung bahasa, cuma tempatnya di SMA 2. Saya pikir kalau seperti itu ditanamkan di awal, mungkin anak-anak tidak merasa minder. Kadang-kadang yang dari sekolah-sekolah yang jauh gitu ya, yang mungkin mereka mau belajar, melihat teman-temannya yang sudah agak fluency mungkin ya, itu bisa minder kalau tidak ditanamkan dulu adanya suatu komunitas yang sama. Jadi tidak ada artinya kompetisi di dalamnya, walaupun nanti pada akhirnya itu ya ada juga, namun mengarah kepada hal-hal yang positif kompetitif gitu ya. Jadi kalau positif kompetitif itu bagus nanti. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari kampung bahasa ini. Kemudian di dalamnya perlu mungkin dikembangkan lagi ya, program-programnya, agar seperti mengkolaborasikan pembelajaran PBL ya, project based learning. Project based learning itu sangat cocok kalau diterapkan di kampung bahasa, karena tidak hanya
pada bahasa itu sendiri yang didiskusikan, tetapi berbagai macam subjek yang dikemas menjadi satu kesatuan di dalam bahasa atau dalam bahasa asing atau dalam satu bahasa. Misalnya pelajaran atau mata pelajaran ekonomi, kemudian geografi, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada juga bahasa daerah, atau di situ ada dari fisika, mungkin bisa dijadikan satu menjadi sebuah produk. Nanti semacam produknya itu adalah mungkin semacam video yang mengarah kepada materi berbagai macam dari beberapa mata pelajaran. Jadi kemasannya menjadi satu. Itu yang sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di negara lain. Nah, jadi kita sebagai guru tidak memberikan banyak tugas untuk beberapa mata pelajaran, itu dikerjakan oleh satu siswa, dan di situ di kampung bahasa. Itu yang sangat menarik. Saya kapan hari melihat progresnya di satu sekolah yang sudah melaksanakan. Itu bagus sekali. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk masukan hari ini. Terima kasih. Bisa dilanjut dengan yang lainnya. Oke, silahkan. Bu Getmi itu. Kembali Pak Endra mungkin. Halo? Pak Endra? Oke. Ada tambahan yang lain Pak Endra? Silakan Bapak Ibu. Suaranya hilang Pak Endra. Halo? Oh ya, sip. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu terkait kampung bahasa. Mungkin yang agak sedikit bermasalah di perekrutan ya, karena minat dan bakat mungkin salah satu kendala. Tapi kita bisa siasati mungkin dengan tutor sebaya, tetap dengan menampilkan narasumber dari universitas dan dipandu oleh guru pembina. Jadi memang pada dasarnya secara psikologi anak kadang kalau sudah agak sedikit ada berteman dengan orang lain, agak sedikit ragu atau takut atau malu. Saya di sekolah juga ya nggak pede Bu. Memang dari awal kita bisa menanamkan kepercayaan diri anak bahwa ini latihan dan latihan. Itu dulu Bapak Ibu yang lain. Halo? Ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Pak Endra? Ya. Oh. Apakah ada sertifikat Bu setelah anak-anak menyelesaikan kampung bahasa? Piagam mungkin? Iya Pak. Dulu Bapak Kacap itu sudah menjanjikan jika misalkan anak-anak kampung bahasa itu misalkan ya kita target 3 bulan ada ujian, kemudian Bapak Kacap itu sanggup dan beliau bersedia untuk memberikan tanda tangannya di sertifikat bahwa si A telah lulus atau sampai pada level ini, si B sudah sampai pada level itu. Jadi beliau memang sudah bersedia untuk itu. Kemudian bahkan beliau sanggup begini, ya kita misalkan adakan upacara, kemudian ada penyerahan sertifikat kepada
siswa-siswa yang sudah ada progres yang ditunjukkan selama dia mengikuti kegiatan kampung bahasa. Itu Pak Hendra. Mudah-mudahan ini bisa memberi kita semangat ya untuk berbagi terus dengan anak-anak kita. Sip. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Yuli ngajar mungkin ya, Bu Yuli. Mungkin Bapak Ibu yang baru ini, Bapak-bapak deh ya, Pak Wahyu sama Pak Ansori ini mungkin mau introducing yourself to us because you are new member here. Sembari diskusi ini ya, dengan tanya jawab. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup Pak Indra, sudah 2:30 ini. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya simpulkan secara ringkas ya dari program Kampung Bahasa. Suaranya naik turun Pak Indra. Halo? Bisa Bu? Halo? Iya, dengar terus nanti turun lagi, rendah lagi gitu Pak Indra. Sinyal mungkin ya, stabil. Iya Baik, mungkin. Bapak Ibu, ringkasan dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi dapat kiranya kesimpulan tentang program Kampung Bahasa yang digagas oleh Capdim dengan penyelenggara SMA Negeri 2 Situbondo. Ya, kita di sini secara perekrutan siswa melalui ekstrakurikuler bahasa Inggris, di mana ini adalah salah satu upaya memberdayakan ekstrakurikuler atau English Club di sekolah masing-masing. Lalu yang kedua, ada sistematis pengimbasan kepada sekolah baik dari SMA lain maupun di level bawah seperti di SMP untuk dapatnya bergabung sehingga difasilitasi oleh universitas, dalam hal ini oleh Fakultas Sastra Inggris. Lalu yang berikutnya, adanya placement test. Ini salah satu tes penempatan yang baik menurut saya. Juga ada online dan juga offline. Nah, di sini terutama drill pada materi speaking dengan beberapa materi-materi pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik kita. Lalu ada keikutsertaan siswa peserta didik kita memang ditujukan karena bakat dan minat sehingga mengesampingkan adanya kompetisi sehingga mereka dengan nyaman bisa mengaktualisasikan apa yang bisa dimanfaatkan sehingga MOU dengan universitas itu diharapkan muncul hasil yang sangat signifikan untuk anak-anak kita sehingga ini menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah lain untuk dapatnya mengirimkan atau menitipkan tidaknya peserta didik untuk belajar bersama mungkin dengan prinsip tutor sebaya. Lalu yang terakhir mungkin ini bisa dijadikan tolak ukur ataupun hasil yaitu berbentuk pengakuan sertifikat bagi peserta Kampung Bahasa baik itu dari segi penyelenggaraan, pembinaan dan juga output dari anak-anak kita. Demikian kesimpulan yang bisa